Halo semua, selamat datang di video penjelasan ini ya. Hari ini saya akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang salah satu lembaga atau organisasi kerjasama ekonomi internasional, yaitu WTO atau World Trade Organization. Yuk kita simak! Jadi, materi-materi atau subbab yang kita akan bahas hari ini ada pengertian dari WTO, sejarah WTO, tujuan, fungsi, dan tugas WTO, struktur WTO, peran WTO dalam kancah internasional, dampak positif negatif, serta kesimpulan. Nah, yang pertama, apa itu World Trade Organization? WTO atau World Trade Organization berasal dari bahasa Inggris, yaitu world yang artinya dunia, trade yang artinya perdagangan, tukar-menukar atau berniaga, dan organization yang artinya organisasi. Sehingga WTO dapat diartikan sebagai organisasi perdagangan dunia yang mengatur tentang perdagangan antar negara di dunia. Organisasi WTO memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari badan khusus PBB. WTO adalah kerjasama dengan bentuk multilateral, yaitu organisasi yang mencakup banyak negara di dunia tanpa ruang lingkup atau pembatasan wilayah apapun. Dengan artian, semua negara dari penjuru dunia manapun yang ingin masuk boleh menjadi anggota. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tujuan dulu ya. Tujuan WTO. Pada awalnya, tujuan pembentukan WTO adalah untuk membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka dengan pengurangan hingga penghilangan hambatan dengan tarif maupun dengan non-tarif. Dalam buku GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, tahun 1996 karya Karto Jumana, pembentukan WTO bertujuan untuk 1. Meningkatkan standar hidup masyarakat dunia, lalu menjamin lapangan kerja sepenuhnya, meningkatkan penghasilan secara realistis, memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa, perlindungan sumber daya dunia dan lingkungan alam. Lalu selanjutnya kita akan bahas tugas pokok dan fungsi dari WTO. Tugas pokok. Dilansir dari situs resmi World Trade Organization, berikut tugas pokok dan fungsi WTO. 1. Mengelola perjanjian dan perdagangan internasional. Yang kedua, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional. Lalu ketiga, menangani sengketa perdagangan internasional. 4. Mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional. 5. Memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Dan yang keenam, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain, seperti IMF dan Bank Dunia. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, inti tujuan dari WTO itu sendiri adalah mendorong arus perdagangan antar negara dengan cara 1. Mengurangi tarif impor. Lalu yang kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Dan yang ketiga, menyelesaikan sengketa perdagangan, seperti kasus Indonesia dan Uni Eropa atas pengenaan bea masuk anti-dumping produk biodiesel hasil Indonesia yang menyebabkan ekspor biodiesel ke Uni Eropa menyosot tajam. Gugatan ini pun akhirnya dimenangkan Indonesia. Materi selanjutnya adalah sejarah dari WTO. Kapan? WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk, WTO memiliki 154 negara anggota, dan pada tahun 2020, anggota WTO sudah berkembang menjadi 164. Bagaimana latar belakang terbentuknya WTO? Pembentukan WTO berawal dari perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 hingga 1994 di Jenewa, Swiss. Dalam perundingan ini disepakati bahwa peran dan fungsi GATT digantikan oleh sebuah organisasi yang bernama World Trade Organization atau WTO. Dulunya yang mengatur tentang pengurangan tarif impor dan perdagangan dunia adalah GATT. Tapi karena GATT dianggap kurang mampu mengatasi permasalahan perdagangan yang semakin mengglobal, muncullah ide untuk membentuk organisasi yang memwadahi GATT, yaitu WTO. WTO adalah salah satunya organisasi yang mengurusi aturan perdagangan dalam lingkup global. WTO berfungsi untuk memastikan arus perdagangan dunia berjalan lancar dan berlangsung sebebas mungkin. Lanjut, apa makna logo dari WTO? Logo WTO melambangkan semua aliansi anggota WTO bersama-sama membuat keputusan yang mensejahterakan anggota WTO. Dinamika dan semangat WTO juga turut dalam memajukan perdagangan dunia. Lanjut ke struktur WTO. Ada Ministerial Conference, yaitu badan pengambil keputusan tertinggi dalam WTO.
Lalu ada General Council, yaitu badan yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Lalu ada Dewan Perdagangan Barang, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional. Selanjutnya ada Dewan Perdagangan Jasa, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa. Lalu Badan Penyelesaian Sengketa, yaitu badan yang bertugas menengahi sengketa perdagangan antar negara. Dan yang terakhir ada Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan, yaitu badan yang bertugas untuk melaksanakan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan internasional. Peran WTO di kancah internasional. Dalam hal ini, WTO memegang peran utama dalam mengatur beberapa masalah perdagangan dunia, dengan maksud membuat kesejahteraan negara-negara anggota lewat perdagangan internasional yang lebih bebas dan secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara yang diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Selanjutnya ada materi dampak WTO. Yang pertama ada dampak positif. Manfaat WTO bagi negara berkembang adalah dengan meningkatkan kinerja, khususnya bagi Indonesia yang bisa menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Selanjutnya ada hambatan. Antara lain kurangnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan dunia usaha akibat mengalami masalah dalam pembangunan, ditambah dengan kurangnya kesiapan sumber daya manusia baik pengusaha, kalangan profesional maupun pejabat pemerintah. Untuk itu perlu harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Lanjut, ada dampak WTO bagi Indonesia sendiri. Indonesia telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak 24 Februari 1950. Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Namun di sisi lain, banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis, seperti air, pangan, busana, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi ancaman eksistensi perusahaan-perusahaan dalam negeri Indonesia sendiri. Kesimpulan, WTO atau World Trade Organization adalah organisasi multilateral perdagangan dunia yang didirikan di Jenewa, Swiss, sebagai pergantian organisasi GATT di perundingan Uruguay. WTO resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995 dan sekarang memiliki 164 negara sebagai anggota. Lanjut, tujuan awal WTO adalah untuk membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka dengan pengurangan hingga penghilangan hambatan dengan tarif maupun dengan non-tarif. WTO memegang peran utama dalam mengatur beberapa masalah perdagangan dunia dengan memberi kesejahteraan negara-negara anggotanya. Dan bagi Indonesia, WTO dapat menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Juga melindungi dari kecurangan perdagangan. Namun, untuk dampak negatifnya bisa menggusir sektor-sektor perdagangan lokal dengan maksudnya banyak perusahaan asing. Terima kasih atas perhatian kalian dan karena sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Saya mohon maaf sekali jika saya membuat kesalahan. Sampai jumpa nanti. Bye-bye.